Salam dan bahagia sobat pembelajar di mana saja berada. Menyambung video saya kemarin, yakni mengangkat isu tentang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, hadir pada kesempatan ini saya ingin memaparkan beberapa hal, di antaranya kebutuhan belajar di era sekarang ini, kebutuhan pembelajaran untuk peserta didik maupun kebutuhan untuk pendidik dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kian majunya. Pertama, saya perlu memberi gambaran bahwa kita ketahui bersama bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku akibat interaksi individu dengan lingkungannya. Yang kedua, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Tentunya di dalamnya termasuk seorang pendidik ya. Terkait dengan lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Yang berikut, lingkungan belajar, sobat sekalian. Apa itu lingkungan belajar? Lingkungan belajar dalam pembelajaran itu, kalau dulu-dulunya itu lingkungan belajar itu adalah lingkungan belajar yang sifatnya tatap muka saja. Sekarang lingkungan belajar ada dua. Yang pertama, saya ingin menggambarkan bahwa lingkungan belajar dalam pembelajaran luring atau luar jaringan. Itu seperti yang lazim dilakukan, bahwa lingkungan belajar dengan media yang mana tidak menggunakan jaringan internet tetapi yang ada dekat dengan pembelajar dan di sekitarnya. Sedangkan juga era sekarang kita tahu bahwa ada lingkungan belajar dalam pembelajaran daring atau dalam jaringan, merupakan lingkungan yang mendukung pembelajaran tanpa memerlukan tatap muka, tetapi dengan memanfaatkan konektivitas atau jaringan internet dan platform teknologi yang mendukung. Itu terkait dengan gambaran-gambaran kebutuhan belajar, kondisi. Oleh karena itu, pada bagian yang kedua saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik era sekarang ini ya, teristimewa dalam amanat kurikulum merdeka. Satu, yakni blended learning. Apa itu blended learning? Merupakan metode pembelajaran jarak jauh yang menggabungkan pembelajaran tatap muka di kelas dan juga pembelajaran daring untuk meningkatkan pembelajaran mandiri secara aktif oleh peserta didik dan mengurangi jumlah waktu tatap muka di kelas. Itu namanya blended learning ya. Nanti bisa dilihat lagi di pencarian Google ya. Yang kedua, saya juga ingin mengangkat hybrid learning. Hybrid learning merupakan pendekatan model pendidikan yang menggabungkan pembelajaran daring dengan pelajaran di dalam kelas nyata seperti waktu sekolah tatap muka pada umumnya. Jadi hybrid itu juga penggabungan. Nanti teknis pelaksanaannya tentu ada beda-beda konsepnya, dan di dalamnya juga ada kesamaan-kesamaan dengan blended learning. Yang ketiga adalah Learning Management System atau sistem pembelajaran sistem LMS. Adalah suatu perangkat lunak atau software untuk keperluan administrasi, dokumentasi, dan laporan sebuah kegiatan. Juga laporan sebuah kegiatan itu misalnya kegiatan belajar mengajar, kegiatan secara daring, e-learning, serta materi-materi pembelajaran. Yang keempat, saya juga ingin memperkenalkan Google Classroom. Google Classroom merupakan salah satu dari Google Workspace for Education yang dapat memudahkan pendidik dan peserta didik dalam berinteraksi secara fleksibel, termasuk di dalamnya melakukan manajemen kelas, yakni seperti membagikan materi kelas, tugas, kuis, nilai, dan diskusi. Yang kelima, Microsoft Teams. Microsoft Teams adalah aplikasi kolaborasi yang dibuat untuk pekerjaan hybrid sehingga Anda dan teman
atau tim tetap mendapatkan informasi tertentu dan terhubung semuanya di dalam satu tempat. Yang keenam adalah Moodle. Moodle adalah platform open source yang dirancang khusus untuk pengelolaan kelas terintegrasi dengan TIK dengan menyediakan pendidik, pelajar atau peserta didik, dan administrator dengan satu sistem yang aman dan terintegrasi. Yang ketujuh adalah Canvas. Canvas merupakan LMS yang mempermudah pengelolaan dan penyampaian pembagian daring dengan fitur canggih, integrasi aplikasi, dan pengalaman pembelajaran dinamis bagi pengguna di segala tingkat pendidikan. Sobat sekalian, mungkin ini saya hadirkan untuk kita sama-sama sharing dan segera kita menggunakan. Dari kesimpulan pemaparan saya ada dua hal penting untuk digarisbawahi, yakni pembelajaran luring dan pembelajaran daring juga gabungan. Ada tiga ya, mohon maaf bukan dua, tiga. Pembelajaran luring, luar jaringan, itu adalah seperti tatap muka, seperti lazim digunakan. Pembelajaran daring atau menggunakan jaringan internet, pembelajaran di dalam jaringan internet. Dan yang ketiga adalah gabungan dari keduanya, yaitu tatap muka maupun daring. Apakah pertanyaannya, apakah Bapak Ibu kita sudah mencoba? Kalau belum mencoba, ayo kita rame-rame mencoba. Dan jika kita mengalami kesulitan, maka kita boleh sharing di dalam komunitas belajar yang bisa memudahkan kita untuk dapat mengakses hal-hal yang saya sampaikan. Mengapa? Karena sudah saatnya dan pada eranya kebutuhan belajar peserta didik kita sekarang harus dijawab seperti ini. Nah, persoalan apakah guru menguasai semuanya? Tidak harus. Apakah guru mampu? Guru harus menjawab semua kebutuhan belajar siswa? Tentu tidak demikian, tetapi ada upaya untuk menjawab kebutuhan belajar peserta didik. Kira-kira kehadiran saya pada kesempatan ini atau pada sesi ini untuk mengangkat ini sebagai isu, dan selanjutnya kita akan diskusikan bersama dan kita selalu sharing bersama untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat baik bagi kita maupun bagi peserta didik kita. Semangat belajarnya, semangat inovasinya, semangat inspirasi-inspirasi yang bisa menghasilkan kreativitas untuk inovasi pembelajaran dengan paradigma baru. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa follow akun Guru Aris Berbagi biar saya tetap semangat untuk berbagi terus menerus.